Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ricky Exotic 72. Hari ini ada pembahasan tentang awal. Nah, pembahasan tentang awal sekarang saya bersama Bang Adit berarti ya. Mau tanya nih tentang jenis-jenis awal. Dari pertama aja jenis awal yang pertama tuh yang sekarang nama Adit apa? Ini jenis apa? Jenis sendiri yang kalau yang ini jenisnya Ninox sih. Ninox. Ninox, Bubos Batanus, Trixel Puto, Obay, Japan Outlet, sama Celpuk. Oke. Dari perawatan Adit, ini wajib gak kalau dipelihara buat orang-orang, misalkan buat pemula gitu kan? Kalau untuk pemula sih saya saranin untuk mempelajari dulu sebelum keep ya. Karena untuk pemula, untuk perawatan sendiri susah-susah gampang sih. Untuk awal sendiri ada beberapa jenis awal yang dia cenderung lebih gampang stres. Nah, kalau dari jenis burung hantu ya, dari yang kecil sampai yang gede nih Adit ya, pakannya tuh mungkin beda-beda, dari porsinya tuh beda mungkin ya? Kalau untuk porsi sebetulnya semua beda ya. Yang kurang besar pasti lebih banyak karena dia lebih Besar dari postur tubuh juga. Cuman kalau untuk jenis pakan itu semua sama. Ini kan jenis nokturnal nih Adit ya, kebanyakan tidur di siang hari. Kalau yang kayak gini biasanya dimaininnya aman nggak buat anak-anak atau yang keep dewasa gitu? Kalau untuk anak-anak sebetulnya rentan ya. Oh, rentan. Rentan, cuman kecuali kalau dia udah betul-betul jinak total, mungkin bisa aja untuk anak-anak. Oh, bisa aja ya. Lebih enak kayak Obay ini, karena dia ini lebih suka goyang, jadi anak-anak juga suka banyak. Ini burung hantu yang paling kecil itu yang mana Adit? Burung kecil. untuk yang paling kecil ukuran sih paling di Celpuk. Di Celpuk. Ya, Celpuk ini dia lebih kecil badan. Itu lebih kecil. Ya. Kalau dari Japan Outlet berbeda motif bang berarti ya? Dari postur tubuh juga beda sih, untuk motif juga semua jenis. Nah, ini masuknya Adit gimana? Apa BC, Jupe atau gimana itu? Kalau di sini sih kebanyakan saya udah semuanya apa udah masuk ke Jupe ya. Oh, ke Jupe. Iya. Karena Semua ini Jupe udah, nih? udah lama juga sih. Nah, kalau dari pakan nih Adit nih, pakan yang bagus nih, yang paling bagus tuh buat burung hantu tuh apa gitu? Kalau untuk burung hantu sih biasa saya kasih itu mencit tikus putih. Itu bagus sih, cuman untuk lebih bagusnya bisa ke daging kelinci juga. Daging kelinci lebih Ya, bagus ya? daging kelinci itu lebih banyak protein sih untuk si burung-burung. Nah, kan banyak orang juga pemula yang katanya kan suka ngasih makan tuh pakai seragam, pakai jakrik. Nah, itu bagus kan Adit? Sebetulnya kalau untuk burung-burung besar kayak gini itu dia nggak akan mungkin bisa dikasih serangga ya. Juga sebenarnya kalau untuk serangga dia lebih bahaya sih, karena untuk pencernaan dari awal sendiri dia lebih rentan untuk sakit. Jadi saya lebih saranin untuk ke mamalia kecil atau pengerat. Nah, banyak juga yang sekarang kan banyak pemula nih Adit ya, yang katanya pengen memelihara awal nih. Awal biasanya kan banyak orang yang salah pakan tuh dari suka ngasih makan pur. Nah, itu bisa jadi fatal, jadi penyakit nggak Adit? Soalnya kan ini karnivora gitu kan ya. Sebetulnya gampang sih kalau untuk pakan sendiri dia pemangsa daging ya, berarti otomatis kita juga untuk pelihara wajib kasih makan daging. Wajib kasih makan daging ya. Nah, berarti kalau misalkan dikasih daging ayam nih gimana Adit? Daging ayam kayak di pasar gitu? Untuk daging ayam sih saya nyaranin jangan ya. Oh, jangan. Karena daging ayam yang di pasar itu kan dia udah proses vaksin segala macam. Oh, gitu ya. Jadi kita lebih baik ke yang murni pure tanpa zat kimia. Gimana kalau dari jenis emprit seperti burung gereja nih Adit, gimana itu? Cuman untuk emprit burung gereja itu sebetulnya dagingnya sedikit.
Jadi dia lebih banyak tulang sama bulu. Gitu ya. Nah ini Madit semua kan dipelihara nih sama Bang Adi. Sehari itu Madit bisa pengeluaran berapa? Sehari ini saya di sini ada 7 ekor ya, bisa nyampe 50 sampai 80 ribu Dalam sehari. dalam sehari. Oh itu ya. Nah ini porsi kecil gini sehari berapa Madit? Kalau untuk saya kasih mencit itu sehari paling 2 ekor atau 3 ekor. 3 ekor Ya. dari Minox gitu ya. Ya. Kalau dari Bubo? Dari bubo ini dia karena ukuran badan juga besar, sehari saya kasih makan bisa sampai 5 atau 7 ekor. Oh lumayan juga ya. Ya. Semua dari yang jenis besar itu pasti Jenis sekitar besar. 7, Ya. berarti 10 ke bawah gitu Terutama untuk buat pemula ya, yang pingin keep burung hantu cuman pingin yang murah, kebanyakan mereka cari ke Tito Aba. Nah itu serak Jawa ya. Ya, serak Jawa. Tito Aba itu dia porsi makan dia lebih besar ya. Karena dia di alam juga dia emang termasuk burung hantu paling rakus. Oh paling rakus Ya. tuh serak Jawa ya. Jadi untuk Tito Aba itu pasti dia pakan lebih banyak juga. Lebih pakan lebih Ya. boros banget Bisa lagi. lebih dari 2 kali lipat dari bubuk sih. Nah kalau di alam nih Madit biasanya mereka memangsanya apa aja gitu Madit? Kalau di alam sih biasanya dia memangsa lebih ke tikus, Tikus sawah gitu ya. Ya, tikus sawah. Terus Kodok gitu dimakan? kodok kayak Oh, gitu kodok masih dimakan juga masuk ya. sih. Kelinci biasanya dia ayam. Ini kan berbeda juga. Ini bisa nggak Madit kira-kira kalau dipakai buat FF gitu kan? Untuk Ya. FF sendiri sih bisa ya. Free Cuman play gitu. kalau free play belum, Oh nggak mungkin. nggak mungkin ya. Kecuali untuk FTM atau JTTF gitu bisa. Oh kalau untuk play to me gitu Ya. bisa berarti ya. Kayak ini di sini saya yang udah bisa Play to me. yang ada. FTM itu si Obay sama Cokuk. Nah Madit tuh ini beli udah jinak apa dari galak gitu Madit? Kalau saya sih biasa ini kebanyakan yang ada di sini beli udah jinak, sama sebagian juga ada yang rescue ya. Ada yang Kayak celepuk ini itu saya rescue. Ya saya Masih- dapat dia asalnya kondisi galak juga dia agak sakit. berarti karakter alam gitu ya. Iya. Alam banget berarti. Nah kalau ini Madit saya yang mau saya tanyakan tuh pas makan si Owol itu sering muntahin. Nah itu apa Madit? Kalau muntah sih itu Apa sakit atau gimana? itu wajar ya. Itu normal. Karena itu dia yang tidak bisa dicerna oleh dia, itu nanti bisa dia pasti muntah, Oh ya pasti dibuang dimuntahin. kembali ya. Kayak Itu yang tidak bisa dicerna. tulang, bulu itu dia nggak bisa dicerna, terus dia. Nah kalau ciri-ciri sakit nih Madit gimana? Kalau ciri-ciri sakit Owol? Kalau untuk ciri-ciri sakit dia lebih banyak diem, lebih Cenderung. banyak tidur ya. Oh bisa cenderung gitu ya. Kalau bahasa Sundanya sih biung ya. Nah kalau malam ini berisik gak Madit kira-kira? Kalau untuk berisik sih karena dia hewan nokturnal, jadi lebih aktif dia di malam Di malam hari ya? Jadi pas untuk berisik kemungkinan masih berisik. Nah ini jenis ninok ya. Ini Madit beli berapa Madit? Jenis ninok ini? Untuk ninok sih 4,5 ya. 450. Ya, 450. Wih lumayan ya. Ini 450. Kalau dari Bubo itu? Bubo ini tergantung usia ya. Kalau usia BC atau usia anak itu bisa 1,5 atau di atas 1,5. Nah kalau ini maksudnya usia apa Madit? Kalau ini udah masuk jupe sih hampir ke matur karena dia udah Ini hampir mulai matur. ya. Sama strike juga? Sama. Kalau untuk membedakannya kita lihat dari warna bulunya sih. Oh Kalau mulai untuk mutasi. bubo sama strip usia BC dia cenderung lebih ke putih. Oh gitu. Cuman dimana dia semakin dewasa si warna bulunya seperti ini. Untuk bubo tambah hitam, strip juga tambah ke coklat. Nah itu biasanya kalau lebih gede itu jadi lebih murah gitu Madit? Iya. Oh jadi lebih murah ya. Kalau dari usia matur nanti turunnya berapa Madit? Dari misalkan dari 1,5 gitu kan harganya. Nah kalau udah matur biasanya Dari berapa? usia matur sih biasa di 1 jutaan ya kalau 1 untuk jutaan? bubo, ya. Lumayan berarti ya.
Burungnya anjloknya gitu lumayan Ya. berarti ya. Belum Karena kita perawatan, itu- belum kita ngasih makan, kita nggak ketutup ya. Untuk bubo sendiri untuk burung hantu sendiri sih kebanyakan kalau dia udah usia matur atau usia tua, apalagi kalau dapatnya kita tangkapan alam fresh WC ya. Fresh alam. Kalau fresh WC itu agak susah jinaknya, agak susah jinak, susah juga untuk dilatih untuk FTM segala macam. Nah ini kira-kira Mak Adit lama nggak proses penjinakan ini, lama banget nggak gitu? Kalau untuk proses penjinakan sih tergantung dari ownernya sendiri ayah. Oh gimana ownernya Ya, kita yang pelihara? semakin ownernya rajin buat adaptasi pendekatan sama mereka, semakin cepat juga. Cuman kalau ownernya interaksi kita lebih interaksinya dekat gitu ya. males, ya lumayan juga Oh, untuk gitu jangka ya. waktunya. Nah Mak Adit, senjata utama awal itu apa sih? Untuk senjata awal utamanya dia ada di kuku sih ya. Ada di kuku. Iya. Nah kalau dari paruh aman berarti ya kalau kita Kalau dari paruh aman sih, cuman nggak kalau terlalu mencabik kita juga ya. ya kalau dia fresh WC juga tetap aja Oh tetap aja gitu ya. sobek sedikit. Nah nama-nama ininya, tali ininya apa Mak Adit? Untuk tali sendiri sih equipment itu dari burung hantu itu banyak ya. Mulai dari pers, tangkringan, tali anklet, sama glove. Nah orang ada saya pernah lihat Mak Adit tuh pakai rantai. Nah itu bahayanya pakai rantai gimana Mak Adit? Kalau untuk rantai sih itu bahaya banget ya. Karena dia bisa ngelukain dari si kaki burung sendiri. Bisa jadi cacat juga gitu Iya. Mak Adit. Yang lebih parah dia nanti bisa jadi patah. Oh itu ya. Oh, jadi berarti ini nggak bisa dipelihara dengan ini ya, dengan apa? Dengan kayak gimana tuh? Pemula gitu ya. Ya, makanya saya saranin untuk pemula lebih ke mempelajari dulu untuk lebih menambah wawasan ya, mungkin ya. mungkin kalau dia misalnya udah tahu dari mulai perlengkapan, perlawatan, mungkin baru bisa coba untuk keep. Nah ini Mak Adit, kalau misalkan mereka makan tikus di kita atau kecoa itu gimana Mak Adit? Apa jadi racun nggak gitu? Kalau untuk tikus di rumah sih itu sebenarnya bisa jadi itu mengandung racun ya. Oh gitu. Soalnya tikus-tikus got biasanya kan dia makan apa aja yang dia temuin, Dia makan ya. dia makan. Nanti dimakan sama owl, bisa jadi owalnya sendiri Oh keracunan. gitu ya. Nah ini jenis obay nih Mak Adit. Jenis obay ini jinak, katanya kalau jinak goyang bener nih Mak Adit? Ya, kayak gini. Oh iya ini. Kalau Kalau- itu pada galak nggak Mak Adit? Kalau ini Atau dalam perjinakan? ini masih dalam penjinakan. Masih dalam perjinakan. Itu jenis. Nah yang saya tanyakan ini kan katanya nih celepuk itu kan dilindungi nih Mak Adit nih. Itu Ya. gimana Mak Adit? Apa Mak Adit akan di-keep atau dirilis gitu? Kalau saya sih untuk celepuk sama hewan-hewan dilindungi, terutama ini celepuk sendiri ini saya dapat rescue ya. Oh dapat rescue. Ya, kemungkinan besar saya bakal rilis kembali kalau dia udah Sekarang. benar-benar sehat. Bagusnya dirilis tuh di mana gitu Mak Adit? Bagusnya? Lebih Di bagus sih ke Hutan, tempat-tempat apa yang kan kalau serak Jawa kita sering lihat di posisi pemukiman warga gitu Iya. kan ya. Nah kalau Cuman celepuk kalau gimana? untuk rilis itu lebih baik saranin ke tempat-tempat yang agak jauh dari pemukiman juga sih. Soalnya takutnya nanti dia sama kita dirilis ketemu sama orang malah diburu ditangkap kembali lagi. ya. Oh iya bahaya juga ya. Nah kalau dari jenis pitch ini itu bagus gitu Mak Adit enggak? Kalau jenis blok first gini sih, ini saya bikin sendiri ayah dari ember cat bekas. Yang penting dia kukunya untuk bertengger nggak saling mencapit. Oh gitu ya. Nah ini harus berdekatan gini nggak Mak Adit atau harus berjauhan bagus? Untuk sebenarnya sih ini harusnya dikasih jarak ya. Oh kasih jarak. Ya. Kalau cuman misalkan karena- dekat itu gimana Mak Adit? Kalau Jadi dekat, pengaruh gitu. takutnya nanti di mana dia posisi lapar atau Oh saling serang. nanti takutnya dia saling hunting. Oh. Nah kalau burung hantu sendiri nih Mak Adit, mereka tuh minum nggak kira-kira? Kalau minum sih sebenarnya untuk semua makhluk hidup itu pasti minum ayah.
Apa berarti gak sering gitu apa gimana? Kalau untuk burung hantu sih jarang untuk minum karena dia sendiri kan makan pakan hidup nih. Jadi dia makan juga dari darah juga. Oh berarti minumnya itu darah ya? Ya, cuman kalau saya sendiri sih biasa masih tetap saya kasih air minum. Oh gitu ya. Kayak gini tuh sering dimandiin kemarin? Kalau untuk mandi sih saya seminggu itu 1 kali ayah di Oh, pagi sering hari dimandiin ya? pagi hari. Nah kalau penjemuran itu gimana? Boleh nggak dijemur? Kan Untuk ini dijemur, binatang nocturnal gitu kan? Untuk dijemur boleh aja sih, cuman itu dia di atas di bawah jam 9 pagi ya. Oh jadi nggak boleh terlalu lama gitu ya? Nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu siang juga karena takutnya nanti berpengaruh ke matanya. Oh gitu ya. Dan saya dengar juga nih tentang ini Madit, kalau dipoto katanya nggak boleh pakai flash. Nah itu efeknya kenapa gitu? Efeknya nanti pengaruh ke matanya sih ya. Oh, ke matanya. Kebanyakan yang akibat dari flash, akibat dari penjemuran di siang hari ya, itu dia ke matanya bisa jadi rusak matanya. Oh rusak matanya. Ya, Apa jadi katarak atau gimana Madit? ya jadi katarak. Oh gitu ya. Ini huntingnya bagus gitu Madit, kalau memangsa gitu. Kalau memangsa sih itu karena saya ini kebiasaan dilatih ya untuk memangsa masih bagus ya untuk awal sendiri ya. Tapi nggak sebagus elang juga sih. Oh nggak sebagus Ya. burung eagle ya? Ya. BOP. Ini juga masuknya BOP juga kan? Masih Termasuk masuk BOP BOP ya. juga. Cuman nggak banyak yang dilindungi nih, aman berarti ya? Kalau untuk burung hantu sendiri sih ada beberapa yang dilindungi ya, cuman nggak semua dilindungi. Jadi untuk sebagian masih bisa kita pelihara. Nah, kalau untuk ininya Madit berkembang biaknya kan itu ada yang di pohon, kayak serak Jawa kan itu di atas atap gitu ya. Ya, atap. Nah, kalau bubo di mana nih Madit? Kalau bubo sih lebih ke pohon-pohon tinggi ayah, Lebih ke pohon tinggi. pohon tinggi yang ada tanaman perambatnya. Tanaman teramat ininya ya berarti berlukarnya ya. Kalau dari celepuk, Kalau celepuk sendiri sih kebanyakan dia di pohon-pohon bambu, pohon kelapa. oh gitu. Nah, ini tentang mitos juga nih Madit nih, masalahnya tentang mitos banyak orang yang nggak mau melihara itu karena mitos nih.